Halo dan selamat datang di Artatama TV. Banyak benda yang dibuat memiliki fungsi sendiri. Biasanya hadir dalam bentuk fitur atau kode-kode yang terkadang tersembunyi hingga tidak disadari. Sebenarnya fungsi dari benda tersebut dapat bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari. Namun terkadang, pemiliknya merasa bingung atau bahkan tidak tahu sama sekali jika benda tersebut memiliki fungsi tersendiri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai benda-benda yang sering kita lihat, tapi kita tidak tahu fungsinya. Jika kalian pengguna iPhone, pasti kalian tahu jika ada titik hitam kecil yang tertanam di antara kamera dan lampu flash. Ini adalah mikrofon tambahan untuk meningkatkan kualitas suara saat merekam sesuatu. Fitur ini juga membantu untuk mengidentifikasi suara dan mengurangi kebisingan. Hampir setiap orang menggunakan pakaian berbahan jeans, baik itu celana, jaket, ataupun rok. Jika diperhatikan pada saku pakaian denim itu, sering terdapat sejenis kancing besi yang menyerupai paku. Bukan tanpa alasan, ternyata benda itu berfungsi agar saku tersebut tidak robek. Masuk akal, jika saku hanya dijahit biasa dengan benang, karena benang mudah putus jika dihantam oleh beban berat. Ini merupakan ide dari Strauss dan Davis pada tahun 1873. Hingga saat ini, paku keling ini masih dipertahankan dan dapat dijumpai di saku celana, rok, maupun jaket berbahan jeans. Pasti banyak dari kita yang pernah dan masih menggunakan sepatu Converse. Sepatu ini sudah sangat terkenal. Meskipun desainnya yang hanya begitu-begitu saja, Converse masih bertahan di tengah gempuran tren sneakers. Kalian tahu, terdapat dua lubang pada bagian samping sepatu Converse. Banyak yang berpikir fungsi kedua lubang itu hanya untuk ventilasi agar sepatu tidak lembab saat dipakai. Ternyata bukan hanya itu. Kedua lubang itu berfungsi untuk menambah lilitan tali agar sepatu semakin kencang saat dipakai. Desain ini sudah ada sejak abad 18 lalu. Jika kalian menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas, bermain game, atau hanya sekedar browsing internet, pastinya kalian akan membutuhkan keyboard untuk mengetik. Sadarkah kalian jika pada tombol F dan J, terdapat sebuah tonjolan? Apakah fungsinya tonjolan tersebut? Tonjolan pada huruf F dan J ini bertujuan agar pengguna komputer dapat mengetahui di mana harus meletakkan jari telunjuknya. Dengan adanya tonjolan ini, pengguna bisa langsung mengetahui letak huruf-huruf lainnya pada keyboard. Letakkan jari telunjuk tangan kiri di tombol F, maka kalian dapat memetakan huruf A, S, dan D dengan tangan kiri. Dan juga telunjuk tangan kanan di huruf J untuk memetakan huruf K, L, dan tanda titik 2 dengan tangan kanan. Selain itu, dengan adanya tombol ini, memudahkan pengguna untuk mengetik tanpa harus melihat keyboard. Kalian pasti tidak asing dengan penghapus yang satu ini. Penghapus dua warna ini memiliki fungsi masing-masing pada warnanya. Untuk warna merah, sudah pasti kalian menggunakannya untuk menghapus tulisan atau gambar yang menggunakan pensil. Lalu bagaimana dengan warna biru? Banyak yang berpikir bahwa warna biru digunakan untuk menghapus tulisan atau gambar dari tinta pulpen. Nyatanya fungsi sebenarnya dari bagian warna biru ini adalah untuk menghapus tulisan atau gambar pada kertas yang lebih tebal. Sehingga akan lebih mudah untuk menghapusnya. Selain itu, sisi biru ini memang dapat digunakan untuk menghapus pulpen. Tetapi bukan pulpen biasa, melainkan tinta pulpen khusus yang tidak mudah diserap kertas. Jadi, jangan heran ya, jika kalian menggunakan sisi biru pada kertas tipis, kertas tersebut akan rusak atau sobek. Saat berada di dapur, kalian pasti melihat berbagai ukuran dan jenis panci yang beragam. Ada yang mempunyai gagang, dan ada juga yang tidak. Untuk panci yang mempunyai gagang, pasti kalian melihat ada sebuah lubang. Pastinya lubang tersebut juga kalian gunakan untuk mengantung panci. Tapi ternyata, terdapat fungsi lain di balik lubang ini. Fungsi utama dari lubang ini adalah sebuah tempat untuk sendok, atau irus sayur. Tujuannya agar meja atau piring tidak kotor karena terkena tetesan masakan. Jadi jika masakan kalian tidak memerlukan pengadukan yang terlalu sering, letakkan saja sendok sayur kalian pada lubang di gagang panci ini. Pulpen pasti selalu ada di kantor, sekolah, kampus, bahkan sebuah toko serbaguna. Pulpen merupakan alat tulis yang pasti digunakan untuk mencatat. Pulpen sangat nyaman digunakan. Tapi tahukah kalian, jika diperhatikan, pada tutup pulpen terdapat sebuah lubang.
Apa kalian tahu fungsi lubang tersebut? Fungsi pada lubang tersebut adalah sebagai pengatur tekanan udara. Tanpa lubang ini, tutup pulpen akan terpantul saat ditutup. Selain itu, cukup banyak kasus mengenai anak yang menelan tutup pulpen, khususnya di luar negeri. Tutup pulpen yang tertelan terkadang tertahan di tenggorokan dan itu akan mengganggu pernafasan. Dengan lubang ini, seseorang yang tidak sengaja menelan tutup pulpen masih bisa sedikit bernapas, sehingga dokter punya waktu untuk mengeluarkan tutup pulpen itu. Kita sering menggunakan eskalator saat berada di pusat perbelanjaan atau mall. Dengan eskalator, mobilisasi pengunjung mall dari lantai ke lantai akan lebih cepat. Dan juga kita tidak akan merasa kelelahan saat naik ke lantai atas. Jika diperhatikan, terdapat sebuah sikat pada sisi eskalator. Mungkin kalian akan memanfaatkannya untuk membersihkan sepatu kalian. Tapi, fungsi sesungguhnya yaitu untuk keamanan. Kecelakaan di eskalator sering terjadi, disebabkan karena tali sepatu yang tersangkut, atau masuk ke sela-sela sisi eskalator. Fungsi dari sikat ini, jika seseorang berdiri terlalu ke pinggir, maka kaki kita akan mengenai sikat ini. Secara otomatis, kita akan segera bergeser sedikit ke tengah. Selain fungsi tersebut, sikat ini juga berfungsi agar tidak ada serpihan yang masuk ke dalam rangka eskalator. Untuk menyatukan sejumlah kertas, kita biasanya menggunakan staples, agar sejumlah kertas yang kita bawa tidak berceceran, dan tidak hilang. Staples yang digunakan, biasanya berbentuk U. Saking populernya alat ini, sampai tidak punya banyak nama tidak resmi yang berasal dari suara yang dikeluarkan alat ini. Seperti jegrekan, jepretan, atau cekrekan. Walau begitu, banyak dari kita yang tidak memperhatikan satu bagian tersembunyi dari stapler, yaitu plat logam kecil yang terletak di bagian bawah stapler. Rupanya bagian ini ada fungsi yang mungkin banyak orang tidak tahu. Plat logam tersebut berfungsi untuk memperpanjang lebar dari stapler. Saat sudah larut malam kita akan mengunci pagar rumah kita dengan gembok, agar tidak ada pencuri yang masuk ke rumah. Biasanya kita akan memasukkan kunci ke dalam lubang di bagian bawah gembok. Tapi jika diperhatikan, tidak hanya lubang untuk kunci saja yang ada di situ. Tapi juga ada sebuah lubang kecil. Mengapa bisa ada lubang tersebut? Apakah pencuri mencoba untuk membuka paksa gembok dengan melubanginya? Ternyata lubang tersebut memang sudah ada saat kita membeli sebuah gembok. Fungsinya sebagai saluran keluar air jika gembok tersebut kemasukan air. Jika terdapat air pada bagian dalam gembok, gembok tersebut akan berkarat dan tidak dapat dipakai. Tidak hanya untuk keluarnya air, lubang ini juga dapat dimanfaatkan untuk meminyaki bagian dalam gembok agar gembok dapat digunakan dengan baik. Saat kita ingin meminum minuman kaleng, kita akan membukanya dengan tuas yang terdapat di bagian atas kaleng. Tuas tersebut mempunyai lubang di ujungnya. Ternyata terdapat sebuah fungsi tersembunyi dari tuas tersebut. Kita dapat memutar tuas tersebut, dan memasukkan sebuah sedotan ke dalam lubang tersebut. Dan kita dapat meminum minuman kaleng tersebut dengan sedotan, tanpa menyeruputnya langsung dengan kaleng. Saat berkendara menggunakan mobil, kita akan melihat indikator bensin pada dashboard mobil. Saat bensin mobil kalian mulai menipis, sebaiknya lekas cari stasiun pengisian bahan bakar untuk mengisi bensin mobil kalian. Saat kalian melihat indikator tersebut, tepat di sebelah gambar pompa bensin, terdapat bentuk segitiga. Tahukah kalian maksud dari bentuk segitiga ini? Segitiga ini berfungsi untuk memberitahukan pengemudi, di sisi mana letak tangki bensin mobil kalian, sehingga kalian tidak akan salah memarkirkan mobil kalian di dekat pompa bensin. Ini sangat berfungsi bagi kalian yang baru saja mempunyai mobil atau para pengemudi pemula. Setelah selesai menyetrika baju kesayangan kita, gantunglah agar terlihat rapi dan tidak kusut. Gunakan saja gantungan yang terbuat dari kayu ini. Selain agar terlihat bagus dan kuat saat digantung, gantungan ini juga dapat mengusir serangga yang selalu merusak pakaian. Jika hendak membeli gantungan baju lagi, carilah yang terbuat dari bahan cedar. Karena gantungan yang berbahan dasar cedar ini mempunyai sifat pembasmi serangga. Saat berada di mobil, posisi sandaran kepala terasa tidak enak, kalian bisa mengatur tingginya sandaran kepala tersebut, sampai kalian duduk dengan nyaman. Tapi sandaran kepala ini juga bisa dilepas. Tentu saja, jika ingin memodifikasi mobil kalian, termasuk bagian interiornya, sandaran kepala juga bisa kalian lepas untuk diganti sesuai selera kalian.
Tapi tahukah jika kalian bisa menggunakan bagian yang ada pada sandaran kepala ini saat keadaan darurat? Jika kalian terkunci di dalam mobil, dan tidak bisa memecahkan kaca mobil kalian, gunakan bagian tiang sandaran kepala. Itu cukup keras dan kuat untuk memecahkan kaca mobil dari dalam, jika kalian tidak mempunyai palu pemecah kaca. Jika sedang ingin menyikat gigi, jangan lupa menggunakan pasta gigi agar gigi tampak putih bersih, dan wangi. Jika sudah selesai, coba perhatikan kemasan pasta giginya. Terdapat sebuah warna tanda berwarna biru pada bagian bawah kemasan. Jika kita perhatikan pada kemasan pada pasta gigi yang lain, juga terdapat tanda dengan warna berbeda. Apakah arti dari tanda ini sebagai penanda bahan pembuatan pasta gigi? Ternyata bukan. Tanda ini hanya sebagai tanda saja. Tujuannya sebagai sensor pada mesin pembuat kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang tepat untuk memotong, melipat, dan menyegel kemasan dengan kecepatan tinggi. Lalu kenapa warna-warnanya berbeda? Itu bergantung kepada kemampuan masing-masing mesin dalam membaca warna. Jadi tidak perlu khawatir akan pasta gigi yang terbuat dari bahan yang tidak aman. Selain stapler untuk menyatukan kertas seperti yang sebelumnya, clip binder juga menjadi alat yang digunakan untuk menyatukan kertas. Bedanya clip binder ini akan lebih mudah digunakan jika ada kertas yang seharusnya tidak disatukan. Namun ternyata ada banyak fungsi tersembunyi lainnya dari alat yang satu ini. Seperti digunakan untuk menggulung kabel headphone. Jadi headphone kalian tidak akan rusak. Atau kalian bisa menggunakan klip ini untuk menjepit kaos kaki, jika tidak ada jepitan pakaian untuk menjemur kaos kaki kalian. Atau gunakan dua klip binder dengan ukuran yang berbeda. Satukan kedua klip itu dan jadikan sebagai sandaran smartphone kalian. Banyak sekali benda yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari kita. Kita hanya perlu kreativitas dan imajinasi yang tinggi agar dapat benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki banyak fungsi. Jadi, barang apa saja yang sudah kalian gunakan untuk membantu kegiatan kalian hari ini? Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan terus informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.